Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah itu di sini kakak akan mengabsen siapa siswa yang hadir dan siapa siswa yang tidak hadir. Oke. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai pecahan. Oke, jadi adik-adik, tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah adik-adik sekalian mampu menghitung hasil operasi hitung pecahan dengan penyebut yang berbeda dan mampu menghitung hasil operasi pecahan dengan pecahan campuran berpenyebut berbeda. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai pecahan. Apakah ada yang tahu bagaimana itu bentuk pecahan? Oke, untuk membuka pikiran adik-adik sedikit mengenai pecahan, di sini kakak akan berikan contoh mengenai bentuk pecahan. Misalkan 1/2. Nah, apakah ada yang tahu di mana pembilang dan penyebut dari pecahan ini? Oke. Nah, jadi pembilangnya itu adalah angka 1 terletak di bagian atas. Nah, kemudian penyebutnya itu angka 2 terletak di bagian bawah. Nah, itu mungkin sedikit awalan supaya adik-adik tahu untuk mengingat kembali pecahan di materi sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu mengenai pecahan berpenyebut tidak sama. Oke. Nah, di sini kakak akan berikan ilustrasi sedikit seperti apa pecahan tersebut. Nah, di sini kakak mempunyai 2 wadah jus jeruk. Wadah pertama itu berisi 1/3 liter jus jeruk. Kemudian, wadah yang kedua itu berisi 1/2 liter jus jeruk. Nah, jika kedua wadah tersebut digabungkan, berapakah volume jus jeruk tersebut? Nah, tentunya ketika kita akan menggabungkan wadah tersebut, maka kita akan menjumlahkan, yaitu 1/3 dijumlahkan dengan 1/2. Oke, cara penjumlahannya seperti apa? Nah, di sini kakak akan menggunakan teknik KBK. Karena pecahan tersebut berpenyebut tidak sama, yaitu berpenyebut 3 dan berpenyebut 2, maka pecahan tersebut tidak bisa langsung dijumlahkan. Nah, untuk menjumlahkannya kita bisa dengan cara apa? Yaitu kita akan samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, di sini kakak akan menggunakan teknik KBK. KBK yaitu kelipatan, bagi, dan kali. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjumlahkan 1/3 ditambah dengan 1/2. Nah, terlebih dahulu kita samakan penyebut, yaitu 3 dengan 2. Nah, dengan cara apa kita menyamakan penyebutnya? Dengan cara kita mencari kelipatan dari 2 dan 3 yang sama. Nah, kelipatan dari 2 dan 3 itu adalah 6. Jadi kita tuliskan untuk penyebut yang baru, yaitu kita punya angka 6 sebagai penyebut masing-masing pecahan. Nah, setelah itu kita bagi dengan pecahan sebelumnya, yaitu angka 6 dibagi dengan 3, yaitu 2. Kemudian kita kalikan dengan pembilang, yaitu angka 1. Jadi 2 kali 1 adalah 2. Jadi kita dapatkan yaitu 2/6. Kemudian selanjutnya yaitu 1/2. Itu berpenyebut 6. Kemudian 6 dibagi 2 yaitu 3
dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 3. Jadi kita punya bentuk pecahan dengan penyebut yang sama, yaitu 2/6 ditambah dengan 3/6. Kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama, yaitu hasilnya adalah 5/6. Jadi jumlah volume wadah tersebut jika digabungkan yaitu 5/6 liter. Oke, itu tadi adalah bentuk pecahan berpenyebut tidak sama. Selanjutnya kita akan mencoba contoh yang lain. Kita coba yaitu 1/2 ditambah dengan 1/5. Nah, kita cari kelipatan 2 dan 5, yaitu angka 10. Nah, di sini kita dapatkan berpenyebut yang sama, yaitu angka 10. Selanjutnya kita bagi 10 dibagi 2 itu 5, dikali 1 itu 5. Jadi kita dapatkan pecahan yang baru yaitu 5/10. Kemudian untuk 1/5-nya kita bagi lagi 10 dibagi 5 yaitu 2. 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Jadi kita dapatkan pecahan baru yaitu 5/10 ditambah dengan 2/10. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa jumlahkan, yaitu 5/10 ditambah dengan 2/10 itu sama dengan 7/10. Nah, adik-adik sekalian, itu adalah contoh penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama dengan menggunakan teknik KBK, yaitu kelipatan, bagi, dan kali. Nah, itu tadi merupakan contoh bentuk penjumlahan dengan berpenyebut berbeda. Nah, mungkin adik-adik bisa dicatat apa yang sudah kakak jelaskan tadi untuk memudahkan adik-adik sekalian belajar dan melihat catatan untuk mendalami sedikit bagaimana pecahan tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu penjumlahan pecahan campuran. Apakah sudah ada yang tahu bagaimana bentuk pecahan campuran? Nah, kita misalkan di sini bentuk pecahan campuran, yaitu 1/2. Di situ terdapat bilangan asli dan kemudian terdapat bilangan pecahan. Nah, itu disebut merupakan pecahan campuran. Nah, di sini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan campuran. Nah, di sini kakak akan berikan sedikit contoh, yaitu sebuah benda mempunyai berat 1/2 kg. Kemudian dimasukkan ke dalam kotak seberat 1/2/3 kg. Nah, berapa kilogram berat seluruhnya? Nah, jika kita ingin mencari berat seluruh dari kotak tersebut, maka kita akan jumlahkan 1/2 ditambah dengan 1/2/3. Bagaimana cara penjumlahannya? Oke, nah di sini kita akan belajar bagaimana cara penjumlahannya. Oke. Pertama kita tuliskan dulu penjumlahannya, yaitu 1/2 ditambah dengan 1/2/3. Oke. Nah, di sini kita akan menggabungkan bilangan aslinya, yaitu angka 1 dengan 1. Kemudian kita juga jumlahkan 1/2 dengan 2/3. Nah, oke. Selanjutnya kita samakan penyebut antara 2 dan 3. Jadi kelipatan 2 dan 3 itu adalah 6. Nah, kemudian kita bagi 6 dibagi 2 itu 3. Kemudian dikali 1 dengan pembilangnya yaitu 3. Jadi kita dapatkan bentuk pecahan campuran yang baru, yaitu 1/3/6. Selanjutnya yaitu 2/3 berpenyebut 6. Kemudian 6 kita bagi dengan angka 3 yaitu 2. Kemudian dikali dengan pembilang angka 2 yaitu 2 dikali 2 berarti 4. Kemudian kita dapatkan pecahan campuran yang baru, yaitu 1/4/6. Karena pecahan tersebut sudah berpenyebut sama, selanjutnya kita langsung menjumlahkan bilangan aslinya, yaitu 1 ditambah 1 itu sama dengan 2.
Kemudian kita jumlahkan 3 per 6 ditambah dengan 4 per 6. Jadi 3 per 6 ditambah dengan 4 per 6 yaitu 7 per 6. Jadi kita dapatkan hasil dari penjumlahan 1 per 2 ditambah dengan 1 2 per 3 itu adalah 2 7 per 6. Kita dapatkan bentuk pecahan yang baru yaitu 2 7 per 6. Nah, itu tadi cara penyelesaian penjumlahan dengan pecahan campuran. Nah, selanjutnya kita akan coba contoh lain penjumlahan pecahan campuran. Nah, di sini kakak mempunyai pecahan campuran 2 1 per 6 ditambah dengan 1 1 per 2. Nah, seperti contoh sebelumnya, kita samakan bilangan yang tidak pecahan, yaitu 2 ditambah 1. Kemudian pecahannya kita jumlahkan 1/6 ditambah dengan 1/2. Nah, karena 1/6 dan 1/2 berpenyebut tidak sama, maka kita akan samakan penyebutnya dengan mencari kelipatan 2 dan 6. Kelipatannya itu adalah angka 6. Selanjutnya kita tuliskan angka 6 sebagai penyebut pecahan masing-masing tersebut. Oke, jadi 6 dibagi 6 itu sama dengan 1, kemudian dikali 1, hasilnya tetap 1. Untuk pecahan campuran pertama itu hasilnya tetap yaitu 2 1 per 6. Kemudian untuk pecahan campuran berikutnya, tadi sudah berpenyebut 6. Kemudian 6 kita bagi 2 yaitu 3, hasilnya kemudian kita kali dengan pembilang 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi kita dapatkan bentuk pecahan campuran yang baru yaitu 1 3 per 6. Nah, karena penyebutnya sudah sama yaitu angka 6, kita tinggal menjumlahkannya. 2 ditambah 1 itu sama dengan 3. Kemudian pecahannya kita jumlahkan yaitu 1/6 ditambah dengan 3 per 6. Jadi kita dapatkan pecahan campuran yang baru yaitu 3 4 per 6. Nah, karena pecahan ini masih bisa disederhanakan, masing-masing kita bagi 2 pecahannya. Jadi kita hasilkan bentuk pecahan paling sederhananya yaitu 3 2 per 3. Oke, baik adik-adik, itu tadi pembelajaran mengenai pecahan berpenyebut tidak sama. Jadi adik-adik sekalian sudah tahu ya, bagaimana menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Dengan teknik apa? Dengan teknik KBK, yaitu kelipatan, bagi, dan kali. Nah, mungkin itu adalah materi pada kesempatan kali ini. Semoga materi ini bisa dipahami oleh adik-adik sekalian dan bisa diamalkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik. Dan kita mengucapkan Alhamdulillah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.